Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat yang budiman, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berjumpa kembali di dalam channel Saimil Tutor Production. Para sahabat Saimil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini boleh dikatakan hari ini merupakan hari raya yang terbesar bagi umat Islam, dan juga kita masih berada di dalam Idul Adha. Para sahabat Saimil Tutor, di kesempatan siang hari ini kita akan membawakan sedikit tentang bagaimana kisah daripada Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Simak, semoga ada manfaatnya. Hari raya Idul Adha 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Senin kemarin. Perayaan ini merupakan perayaan yang sekaligus mengenang wujud cinta Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Saimil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini menjadi asal muasal di mana terjadinya sebuah peristiwa yang dimana Nabi Ibrahim alaihi wasallam dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang nanti akan disebut dengan hari raya Idul Kurban, yaitu Idul Adha. Para sahabat Saimil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ismail merupakan anak yang dinantikan Ibrahim. Kala Ismail lahir, Allah meminta Nabi Ibrahim membawa sang istri Siti Hajar dan anaknya untuk keluar dari Palestina. Mereka menyusuri padang pasir atau yang disebut dengan padang pasir yang tandus, sehingga mereka tiba di lembah yang tandus disebut dengan lembah Bakah, kini yang disebut dengan Mekah. Sesungguhnya tidak mudah bertahan hidup di lembah ini, apalagi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman yang seadanya. Para sahabat Saimil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja terhadap Nabi Israel dalam ketakutan atau kekhawatirannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjagaannya untuk Nabi Ibrahim ini. Para sahabat Saimil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ismail pun tumbuh besar di kota Mekah, diberikan didikan oleh kedua orang tuanya, hingga suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Apa yang terjadi para sahabat Saimil Tutor sebelum penyembelihan Ismail ini disampaikan langsung kepada Nabi Ismail? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Ya bunayya, aku telah bermimpi dari Rabbku, yaitu tentang bagaimana aku diperintahkan untuk menyembelihmu sebagai bukti tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, ya abati, lakukanlah, laksanakanlah dari apa yang telah Rabbmu perintahkan kepadamu. Lalu Nabi Ibrahim tanpa berpikir panjang dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Ismail, maka dilakukanlah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah melihat seberapa besar ketaatan daripada Nabi Ibrahim ini, sehingga apa yang dipotong oleh Nabi Ibrahim telah digantikan oleh seekor domba
atau yang sekarang yang saat ini yang kita potong adalah hewan kurban, yaitu sapi ataupun kambing. Ada beberapa manfaat atau ibroh dari kajian yang singkat ini para sahabat sambil tutur. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu senantiasa melaksanakan dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bentuk bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Dan para sahabat sambil tutur, ini semua dikarenakan dilakukan oleh Nabi Ibrahim atas dasar kecintaannya kepada Allah dengan mengharapkan keridoannya kepada Allah. Inilah merupakan puncak ridhonya seorang bapa kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dia lakukan, dari apa yang ia telah laksanakan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang telah kami sampaikan di kesempatan siang hari ini para sahabat sambil tutur. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.